يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير. Ustadz Naim Syukri, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, khair, Masya Allah. Selalu, insya Allah, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Tanpa berpanjang lebar lagi, insya Allah sesi berikutnya akan kami berikan kepada Ustadz Naim Syukri untuk memberikan gambaran kepada kita, memberikan penjelasan kepada kita bagaimana seharusnya ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Sebelumnya kami mengingatkan kepada pemirsa sekalian untuk menekan tombol like atau sukai dan subscribe berlangganan serta nyalakan tanda lonceng untuk mendapatkan update informasi dari Hidup Berkah channel dan Baitul Ilmi TV. Ya. Berikutnya kami serahkan kepada Ustadz Naim Syukri. Tafadhol, syukur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, imamil muttaqin, sayyidina wa syafi'ina wa tabibi qulubina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du. Yang saya hormati para saudara-saudara yang berada di dalam perjuangan menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang selalu berusaha memperbaiki diri sendiri dan tidak lupa mengajak kepada orang lain dalam sama-sama memperbaiki diri. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana dengan sebab perjuangan beliaulah kita mengetahui apa itu Islam, mengetahui keimanan, serta selalu berusaha mendapatkan ihsan, yaitu beribadah kepada Allah seakan-akan melihatnya. Walaupun tidak mampu, maka ketahuilah Allah yang akan melihat kita. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan kita kali ini, kita telah memasuki bulan Rabiul Awal, di mana bulan ini adalah bulan dilahirkannya manusia paling agung di jagat raya ini, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang dalam tanggal kelahirannya ulama ada sedikit perbedaan, akan tetapi yang masyhur di kalangan kita adalah 12 Rabiul Awal. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengirimkan utusannya, Rasulnya, sebagai memberi petunjuk kepada kita agar kita selalu berada di jalan yang lurus. Sehingga konsekuensinya Allah jadikan Rasulullah itu sebagai tauladan bagi kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir." Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu ada uswatun hasanah, atau bisa dibaca iswatun hasanah dalam qiraah lain, yaitu tauladan yang baik. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan pahala Allah
mengharapkan ridha Allah dan rahmat Allah, serta dia selalu mawas diri, waspada, dan takut terhadap hari akhir, yaitu hari di mana dinampakkannya semua amal manusia. Jadi di dalam ayat ini memang Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada kita untuk selalu mengikuti Rasul, menjadikan Rasul sebagai tauladan kita. Karena seorang manusia tidak akan pernah bisa berjalan lurus kepada jannahnya Allah, kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, kecuali hanya dengan satu, yaitu mengikuti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Makanya di dalam ayat lain Allah juga berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum." Katakanlah wahai Rasulullah, ketika kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, ikutilah aku, yaitu ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka akan diberikan 2 buah bonus. Yang pertama, yuhibbukumullah. Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan bonus yang kedua adalah mengampuni dosa-dosa yang telah kalian lakukan. Mengenai asbabun nuzul daripada ayat ini ada 2 versi. Yang pertama, ketika orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan nahnu ahibbaullah, kami ini adalah kekasih-kekasih Allah, kami ini adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah, maka kemudian turun ayat itu untuk membantah mereka ketika mereka mengaku mencintai Allah tapi tidak mau ikut Rasulullah. Jadi pengakuan mereka itu sia-sia. Jadi pengucapan mereka bahwa mereka cinta kepada Allah itu adalah tidak ada buktinya. Makanya cinta itu harus ada buktinya. Itu versi yang pertama. Versi yang kedua, asbabun nuzul dari ayat Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni adalah ketika Rasulullah jalan-jalan di sekitar Makkah. Ini pada saat masih periode Mekah ya, periode Makkah. Kemudian Rasulullah menemukan orang-orang kafir Quraisy lagi menyembah Hubal atau Lata, Manat, dan Uzza, kemudian Hubal. Lalu kemudian Rasulullah menegur mereka, kenapa kalian menyembah ini? Bukankah ini hanya patung? Lalu mereka kemudian menjawab, kami menyembahnya liyuqarribuna ilallahi zulfa, agar kami hanya dekat kepada Allah. Ini hanya sebagai perantara saja. Lalu kemudian datanglah ayat ini, turunlah ayat ini untuk menegur mereka, mengancam mereka bahwa kalau mereka mengaku cinta kepada Allah, pilihan satu-satunya hanya mengikuti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang akan kita bahas pada kali ini, apa saja yang harus kita ikuti dari Rasulullah? Apa saja yang harus kita jadikan teladan, yang kemudian kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam sebuah haditsnya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, hadits yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim ya. Di sana disebutkan begini, mungkin sudah tidak asing lagi ya bagi teman-teman sekalian. Bada'a ad-dinu ghariba wa sayaudu ghariba. Fatuba lil ghuraba alladzina yuhyuna ma amatahun nasu min sunnati. Bahwasanya agama ini diawali dalam keadaan terasing. Kita tahu ya bahwa Rasulullah ketika mendapatkan wahyu untuk pertama kalinya, kemudian disusul dengan wahyu selanjutnya, pertama Al-Alaq, kemudian Al-Mudathir, dan sebagainya, Rasulullah mulai berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Ya. Jadi Rasulullah berdakwah kepada Khadijah, kemudian kepada Ali bin Abi Thalib, kepada Ammar bin Yasir, kemudian kepada Abu Bakar, kepada Utsman, dan beberapa sahabat yang termasuk as-sabiqun al-awwalun. Jadi beliau berdakwah kepada mereka. Tentunya tindakan-tindakan Rasulullah yang kemudian diikuti oleh para sahabat itu diketahui oleh orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Sehingga akhirnya mereka seperti Abu Jahal ya, kemudian
Umayyah bin Khalaf, kemudian juga ada bahkan As bin Wa'il ya, dan Abu Lahab tentunya, dan beberapa gembong-gembong kafir Quraisy saat itu tentu menolak. Nah, lalu mereka kemudian menghalang-halangi dakwah Rasulullah, mempersekusi Rasulullah, walaupun mereka tidak berani secara terang-terangan karena ada Abu Thalib pada saat itu. Tapi intinya hal yang dibawa oleh Rasulullah itu terasa asing. Karena kebiasaan mereka bahwa Tuhan itu bagi mereka itu kan banyak. Bagi mereka itu banyak. Sementara Rasulullah kok hanya akan menjadikan satu. Ini terasing. Hal yang aneh bagi orang kafir Quraisy yang sudah terbiasa menyembah banyak Tuhan. Padahal sebelumnya mereka ketika mengikuti millah Ibrahim, seharusnya mereka juga menyembah kepada satu Tuhan. Akan tapi karena berjalannya waktu kemudian terpengaruh oleh budaya Barat yang pada saat itu adalah Romawi yang memang menyembah berhala, sehingga akhirnya mereka ikut-ikut menirunya sampai kemudian menjadi sebuah budaya dan tradisi, yaitu menyembah patung itu. Jadi apa yang dibawa oleh Rasulullah pada awalnya itu memang terasa asing kayak gitu, hal yang aneh. Bahwa di antara orang kafir pada saat itu mengubur anak-anak ya, anak-anak wanita yang masih kecil yang baru lahir, lalu kemudian dilarang oleh Islam ya. Wanita yang mana pada saat zaman jahiliyah, zaman sebelum Islam datang itu sangat terhina, sangat rendah sekali. Kemudian Rasulullah datang dengan memuliakan kaum wanita. Jadi merupakan hal yang aneh menurut mereka. Seperti itu. Walaupun mereka, orang-orang kafir ini sebenarnya sudah mempunyai perilaku-perilaku yang baik di antaranya. Jadi di antaranya mereka itu disebut jahiliyah itu bukan kemudian mereka nggak tahu apa-apa persis sama kayak hewan, tidak. Mereka itu tahu cara menghormati tamu, mereka paham yang lain dan sebagainya. Akan tapi Rasulullah mengatakan yang masih kurang itu. Makanya dalam hadis sahih ya disebutkan innama bu'itsu liutammima sholihal a'mal. Sementara kalau kalimat makarimal akhlak itu ada dalam kitab Al-Muwatta. Tapi yang sahih adalah sholihal a'mal. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan amal yang soleh, amal yang baik, amal yang terpuji. Jadi menyempurnakan seperti itu. Makanya Islam itu datang pada awalnya memang asing. Namun kemudian wasayu'udu ghariban. Setelah Islam datang dalam keadaan asing, kemudian Islam datang dengan masa kejayaannya, masa keemasannya, yang meliputi pada saat itu khilafah Abbasiyah, khilafah Umayyah, khilafah Utsmaniyah, sampai kemudian menjadi terasing lagi. Wasayu'udu ghariban kama bada'a. Maka dia akan menjadi terasing lagi sebagaimana diawali. Ketika awalnya asing, pada akhirnya juga akan menjadi terasing. Sama dengan sekarang keadaan kita. Jadi orang-orang yang sudah menampakkan simbol-simbol Islam secara terang-terangan itu akan mendapatkan intimidasi, akan mendapatkan teror. Mungkin di negeri kita ini tidak begitu terlalu kerasa ya. Tapi kalau kita melihat di negeri-negeri yang lain, di Rusia, di China, kemudian di Cina, mereka selalu terintimidasi dan Islam seakan-akan dijadikan terpojok seperti itu. Apalagi di Barat, yang mana Islam selalu distigma menjadi agama yang agama teror seperti itu. Jadi memang awalnya itu dianggap sebagai asing ya, hal yang aneh. Di akhir zaman Islam juga akan dianggap seperti itu. Namun jangan khawatir, jangan kemudian kita merasa putus asa. Kalau Islam, oh ya Allah, Islam ternyata akan terasing lagi, akan menjadi hal yang aneh lagi. Jangan merasa pesimis, tetap optimis. Kenapa? Karena ada lanjutan dari hadis itu. Apa kata Rasulullah? Fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah orang-orang yang terasing itu. Orang-orang yang terasing itu, yang dianggap aneh. Ketika orang menyuarakan kalimat tauhid, ketika orang menegakkan kalimat Allah, mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala,
membumikan hukum-hukum Allah, kesana kesini membicarakan syariat Allah, ya, itu walaupun dianggap sebagai orang yang terasing, orang yang aneh, tapi dipuji oleh Rasulullah SAW dengan orang yang beruntung. Fatuba lil ghuraba. Nah, siapa kemudian orang-orang yang beruntung ini? Alladzina yuhyuna ma amatahun nasu min sunnati. Yaitu orang yang menghidup-hidupkan sunnahku ketika manusia lainnya sudah tidak memperdulikannya. Kita mulai dari hal yang kecil lah. Mulai hal dari yang kecil. Bagaimana misalkan hal yang kecil, siwak misalnya. Kemudian merapikan kumis misalnya. Jadi hal yang kecil kita perhatikan, bersih, sampai urusan kemasyarakatan, bahkan dalam urusan kenegaraan. Jadi kita akan memulai hal yang besar, akan menggubrak hal yang besar, tapi dengan cara dimulai atau diawali dengan hal-hal yang kecil. Sunnah-sunnah Rasul yang kecil. Lalu kemudian, ya sebenarnya sunnah tidak ada yang kecil lah. Semuanya besar. Tapi kita kalau perbandingan, jadi ada yang kecil, ada yang besar sebenarnya. Jadi orang-orang yang tetap kembali lagi sebagaimana dalam ayat Al-Quran tadi, fattabi'uni, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Sebagaimana dalam ayat sebelumnya juga, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Jadi mereka-mereka yang dianggap asing tetap harus ikut kepada Rasulullah, tetap harus meneladani Rasulullah SAW. Karena kita tahu zaman sekarang ini manusia sudah tidak semuanya ya. Pada umumnya manusia, apalagi mereka-mereka yang jauh dari hukum Allah Subhanahu wa taala, sudah menokohkan orang selain Rasulullah. Mereka sudah lebih menokohkan artis-artis, aktor-aktor atau K-pop yang Korea-Korea dan yang lainnya itu ya. Itu sudah terjadi pada saat sekarang ini. Oleh karena itu Rasulullah memang sudah melihat di zaman yang lalu, yaitu 1400 tahun yang silam atau 14 abad yang silam, beliau sudah mengatakan bahwasanya sebagian dari umat Rasulullah itu akan mengikuti kebiasaan orang-orang di luar Islam. Dalam sebuah hadisnya, la tattabi'unna sanana man qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law salaku juhra dabbin la salaktumuh. Itu dalam riwayat Al-Bukhari, sementara dalam riwayat lain mengatakan hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh. Jadi Rasulullah sudah dalam nubuat kerasulannya, prediksi kerasulannya itu, ini merupakan mukjizat juga ya, bahwa kalian akan mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Kebiasaan orang-orang sebelum kalian, sebelum datangnya Islam. Shibran bi shibrin, selangkah satu jengkal demi satu jengkal. Wa dhira'an bi dhira'in, satu hasta demi satu hasta. Jadi akan mengikuti sedikit demi sedikit, enggak langsung banyak. Enggak langsung banyak kayak gitu. Dari segi penampilan, pakaian, akan mulai mengikuti cara-cara berpakaiannya orang-orang di luar Islam. Cara bahasa, cara berbicara, ya, dia sudah mulai mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum Islam. Ya. Kemudian cara bersikap, cara berpikir, ya, cara berpikir pun akan mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum Islam. Bagaimana mereka juga cara bergaul, memperlakukan wanita. Kemudian sahabat bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Apakah mereka al-Yahudu wa Nasara? Apakah Yahudi dan Nasrani? Kemudian Rasulullah menjawab, faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Oleh karena itu, di zaman yang sangat kritis seperti ini, mau tidak mau kita harus mengikuti Rasulullah SAW. Oleh karena itu, Sayyidut Ta'ifah Al-Junaid Al-Baghdadi pernah mengatakan, at-turuku ilallahi subhanahu wa ta'ala kulluha masdudah illa ala man iktafa athar rasul. Bahwa jalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala itu tertutup sama sekali. Illa ala man iktafa athar rasul, kecuali atas orang yang mengikuti jejak langkah Rasulullah SAW, yang menjadikan Rasulullah sebagai tauladan. Kita lihat posisi kita sekarang apa? Apakah kita seorang pengajar
ternyata Rasulullah adalah seorang pengajar juga. Sebagaimana dibuktikan dalam sebuah hadisnya, innama bu'ithtu mu'allima. Sesungguhnya aku diutus menjadi seorang pengajar, menjadi seorang pendidik. Kita lihat bagaimana hasil didikan Rasulullah. Hasil bagaimana Rasulullah mengajari umatnya. Kita lihat bagaimana sahabat. Di sana muncul Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Ya, beliau sahabat terdekat Rasulullah. Bagaimana beliau mendapatkan gelar As-Siddiq? Betapa dekatnya beliau kepada Allah Subhanahu wa taala sebab didikan Rasulullah. Jadi kita sebagai pendidik bagaimana harus mencetak Abu Bakar lagi. Jadi Abu Bakar seorang sahabat, kita mencetak Abu Bakar yang lainnya. Jadi bukan hanya sekedar menyampaikan materi, bukan hanya sekedar menyampaikan ilmu saja, tapi Rasulullah langsung praktekkan. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berdakwah, beliau dicaci luar biasa, bahkan diludahi wajahnya. Lalu apakah Rasulullah membalas kejahatan dengan kejahatan? Ternyata tidak. Beliau pernah sholat, kemudian punggung beliau yang mulia, dalam riwayat lain ada yang mengatakan kepala, ditaruh di sana, yaitu kotoran onta yang sudah disembelih kemarin. Lalu apakah beliau membalas dengan langsung menghunuskan pedang? Tidak. Karena memang saat itu kondisinya juga kondisi periode Makkah. Kemudian Rasulullah ketika berdakwah ke Taif untuk menyampaikan Islam, mengajak manusia dari kesesatan, dari kegelapan, menuju cahaya iman, cahaya Islam. Lalu beliau dilempar oleh orang-orang penduduk Taif sampai kemudian rubaiyatuhu, pelipisnya hujjat, rubaiyatuhu. Sampai kemudian pelipisnya pecah. Kemudian giginya patah, bukan copot, Pak. Kalau copot, ya copot kayak gitu, tapi patah. Patah berarti menunjukkan sangat keras sekali dan cepat sekali lemparan itu. Sampai-sampai diceritakan, hatta ikhtadaba na'alahu bitima. Bayangkan, sampai-sampai sandalnya itu tercelup dengan warna merah, yaitu darah. Jadi begitu Rasulullah. Jadi beliau itu bukan hanya sekedar mengajarkan, ayo kita harus sabar. Tidak, beliau langsung praktekkan. Pernah juga ketika Rasulullah kedatangan beberapa sahabat mengadukan keadaannya, ya Rasulullah, kami lapar. Namun kemudian Rasulullah menyarankan, ya sudah, saya juga lapar. Sekali kalian ambil batu untuk ditaruh di perut. Para sahabat ngambil satu batu. Tapi Rasulullah mengambil 2 batu untuk ditaruh di perutnya, mengganjal. Sampai-sampai ketika Rasulullah sholat, ketika ruku dan sujud, terdengar bunyi benturan satu batu kepada batu yang lain. Jadi Rasulullah bukan hanya sekedar menjadi pendidik biasa, pendidik yang hanya menyampaikan ilmu saja, tapi beliau langsung praktekkan. Kita lihat posisi kita. Apakah kita seorang kepala keluarga? Nah, rata-rata di antara kita adalah kepala keluarga. Dan Rasulullah adalah kepala keluarga yang terbaik. Sebagaimana tercermin di dalam hadisnya, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah sebaik-baik kalian kepada keluarganya, dan aku adalah terbaik di antara kalian kepada keluarga. Jadi Rasulullah itu bukan hanya, dan Rasulullah praktekkan bagaimana Rasulullah mempergauli Sayyidatuna Khadijah, bagaimana Rasulullah mempergauli Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, dan kemudian istri-istri beliau yang lain. Bagaimana juga beliau mendidik, bergaul dengan anaknya Fatimah Az-Zahra, Zainab bintu Rasul, Ruqayyah Ummu Kulthum, dan juga anak-anak beliau yang lainnya. Jadi beliau selain memang menyampaikan beberapa perkataan beliau, beberapa haditsnya, namun beliau langsung praktek. Jadi kepala keluarga pun beliau selalu bertanggung jawab. Di antara tanggung jawabnya adalah mendidik mereka, mendidik para istri itu untuk tidak tersesat, tidak kemudian melawan kepada sang suami. Kita lihat juga posisi kita.
Apakah kita seorang komandan? Apakah kita seorang pemimpin ya? Pemimpin? Kita lihat, ternyata Rasulullah adalah seorang pemimpin yang sangat luar biasa. Beliau adalah seorang pemimpin yang sangat berwibawa. Makanya dalam sebuah hadis di dalam syama'ilnya beliau, sifat-sifat beliau yang kemudian dilukiskan oleh beberapa sahabat, apa katanya? Ketika beliau naik mimbar, ala sautuhu, suaranya menjadi keras, maksudnya tegas. Kemudian ihmarrat ainu, matanya memerah, menunjukkan betapa seriusnya Rasulullah. Jadi Rasul mempunyai leadership yang sangat luar biasa. Beliau serius, beliau tegas, tentunya dalam keadaan-keadaan tertentu. Jadi posisi apapun yang kita miliki, selayaknya kita harus tetap meniru atau mengikuti Rasulullah SAW. Maka kita harus jujur. Rasulullah SAW dalam bergurau saja, Rasulullah itu jujur. Tidak pernah Rasulullah kemudian berbuat bohong atau berbuat dusta. Jangan kemudian menghalalkan sesuatu yang diharamkan dikarenakan ada kepentingan kita. Rasulullah tidak seperti itu. Jadi makanya Rasulullah itu mendapatkan gelar Al-Amin bukan mendapatkan secara tiba-tiba atau mendapatkan karena adanya nominasi tertentu, tidak. Karena memang Rasulullah sudah teruji bahkan semenjak sebelum menjadi Rasul, menjadi Nabi, beliau adalah seorang yang jujur luar biasa dan bisa diandalkan. Makanya Rasulullah mendapatkan gelar Al-Amin. Apakah kita seorang pedagang? Atau minimal kita pembeli misalnya? Jangan lupa, Rasulullah juga adalah seorang pedagang. Rasulullah pernah berdagang ke Syam, walaupun saat itu belum menjadi Nabi. Tapi Rasulullah sudah mencontohkan sebelum itu, bagaimana kejujuran itu, bagaimana di dalam bermuamalah kepada orang lain, bergaul dengan orang lain, Rasulullah sudah tunjukkan semua. Tinggal kita saja, apakah kita akan menjadikan Rasulullah itu sebagai Al-Mizanul Kubra. Al-Mizanul Kubra sebagai timbangan besar. Jadi kalau kita ingin melangkah, kita lihat, apakah Rasulullah juga pernah melangkah seperti ini? Walaupun tidak sama persis, apakah Rasulullah kemudian meridhoi hal ini? Atau malah Rasulullah tidak suka terhadap perbuatan yang akan kita lakukan ini? Jadi tetap Rasulullah itu harus menjadi Al-Mizanul Kubra, yaitu timbangan yang besar. Sementara Al-Mizanul Asghar, yaitu timbangan yang rendah, adalah manusia lainnya di sekitar kita, itu adalah timbangan yang dasar, timbangan dasar. Sementara timbangan besar adalah Rasulullah SAW. Jadi sekali lagi bahwasanya apapun profesi kita, posisi kita, keadaan kita, harus selalu mengikuti Rasulullah SAW. Karena memang Rasulullah, berikut juga sahabatnya, karena tidak mungkin kita mengikuti Rasulullah tanpa mengikuti para sahabat, sebab sahabat itu merupakan cerminan dari Rasulullah. Itu sudah diisyaratkan dalam hadisnya terlebih dulu. Jadi dalam hadisnya Rasulullah sudah menyatakan bahwa khairul qurun qarni. Jadi sebaik-baiknya masa itu adalah masa kenabian. Di mana pada saat itu pengamalan terhadap ilmu luar biasa. Jadi mereka para sahabat mempunyai ilmu, namun kemudian diamalkan. Beda dengan zaman sekarang, ilmu banyak tapi pengamalan tidak ada. Makanya seperti disebutkan, innakum fi zamanin kathirin fuqaha'uhu qalilin khutaba'uhu. Sesungguhnya kalian berada di zaman yang banyak ahli fikihnya kemudian beramal, tapi para penceramahnya sedikit. Wa sayakunu zamanun fihi kathirun khutaba'uhu qalilun fuqaha'uhu. Dan akan datang pada suatu saat nanti, itu akan banyak penceramahnya, tapi sedikit ahli fikih yang mengamalkan ilmunya. Dan ternyata sepertinya sudah terbukti apa yang sudah disabdakan oleh
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apapun yang akan kita lakukan, langkah-langkah apa saja yang akan kita kerjakan, maka harus berlandaskan kepada apa yang telah dilakukan oleh Rasul. Sebab Rasulullah itu sudah dituntun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap langkah. Makanya di dalam ayat lain, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, bahwa Rasulullah itu tidak akan berbicara sesuai kehendak nafsunya, akan berbicara semaunya sendiri. In huwa illa wahyu yuha, tidak lain apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu semuanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita harus bersabar. Kita harus bersabar bahwa manusia itu, khususnya kaum muslimin, ya, di akhir zaman ini itu akan selalu menjadi bulan-bulanan. Itu kenapa hal itu bisa terjadi? Karena kita sudah terlalu jauh meninggalkan sunnah-sunnah Rasulullah, meninggalkan hukum-hukum Allah, meninggalkan hukum syariat. Dalam sebuah hadisnya Rasulullah pernah bersabda, ya, yusiku antada'a alaikumul umam kama tada'al akalatu ila kisatiha, bahwa akan datang kepada kalian satu zaman di mana zaman itu kalian akan dijadikan santapan sebagaimana manusia-manusia sudah siap untuk menyantap makanan yang ada di meja makan. Kemudian sahabat bertanya, aw min qillati nahnu yawma idzin ya Rasulullah, apakah pada saat itu kita sedikit wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kemudian Rasul bersabda, bal antum yawma idzin katsir, pada saat itu justru kalian banyak. Kita tahu kaum muslimin sekarang itu luar biasa banyak di Indonesia, bahkan termasuk kaum muslimin yang terbanyak. Lain lagi di negara-negara Arab, bahkan di negara-negara kafir pun, negara-negara non-muslim, itu kaum muslimin juga banyak. Seperti itu. Jadi Rasulullah itu menyatakan bahwa nanti akan ada dari umat ini yang akan menjadi bulan-bulanan. Dan ternyata betul. Ternyata betul. Bagaimana nasib teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ada di Myanmar, saudara-saudara kita yang ada di Uighur, kemudian yang ada di Palestina, yang ada di negara-negara lainnya yang selalu mengalami intimidasi dan mengalami teror. Seperti itu. Nah, akan tetapi kenapa kalian kok walaupun banyak kok seperti itu? Walakinnakum gutha'un ka gutha'is sail. Wa la yanzanallahu min suduri aduwikum al-mubahata. Wa la yakdifanna fi qulubikum al-wahna. Akan tetapi walaupun banyak, kalian sudah tidak mempunyai wibawa lagi di hadapan sang musuh. Kalian akan mendapatkan penyakit yang disebut penyakit wahan. Lalu kemudian para sahabat bertanya, famal wahnu ya Rasulullah? Apa itu yang disebut dengan wahan? Maka Rasulullah kemudian menjawab, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut akan kematian. Jadi cinta dunia, di mana itu adalah ra'su kulli khati'ah, adalah pangkal dari segala kesalahan, ya, pangkal dari segala dosa dan maksiat. Ketika seorang sudah mempunyai sifat ini, dia akan lupa terhadap akhirat. Makanya dia akan menjadi bulan-bulanan. Tentunya orang yang sudah cinta kepada dunia, dia sudah tidak lagi mengikuti sunnah Rasul. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ketika terdapat sisa harta di hari itu di rumahnya, beliau langsung tiba-tiba akan ambil dan akan berikan kepada orang yang berhak dari kalangan umatnya. Seperti itu. Beda dengan orang-orang yang sudah diberikan cinta dunia. Di dalam wala yaktifannakum al-wahan, wahan ini cinta dunia, dan pasangannya kalau sudah cinta dunia adalah takut akan kematian. Takut akan kematian. Itu sudah pasangan. Jadi maksudnya di sini takut mati adalah ketika ingin berjuang menegakkan syariat Allah, tiba-tiba dia dihantui dengan rasa takut. Takut nanti akan
dipersekusi, takut dia akan dibunuh, takut, pokoknya segala hal akan muncul bagi orang yang sudah takut, sudah cinta dunia seperti itu, maka akan merasakan hal-hal seperti ini. Makanya memang walaupun keadaan sudah seperti ini, ya Rasulullah sudah mengisyaratkan sebelumnya, tapi bukan kemudian kita tunduk pasrah, menyerahkan sepenuhnya terhadap apa dan keadaan kita. Tidak boleh. Kan Rasulullah sudah mengatakan bahwa keadaan umat di zaman akhir akan seperti ini. Akan mengikuti orang Yahudi, Nasrani, bahkan mereka nanti akan cinta dunia, takut mati, ya. Itu sudah ada dalam hadisnya. Tapi kita tidak boleh kemudian berpikiran, ya sudah, Ustaz, itu kan sudah ada hadisnya. Berarti kita ngikut saja, gak usah berjuang. Karena memang kita zamannya adalah zaman seperti ini, gak usah berjuang. Oh, tidak begitu, tidak semudah itu memahami hadis ini. Tidakkah kita ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Kunu ansarallah." Ya kan? Kunu ansarallah. Ayatnya pendek. Maksudnya dalam penggalan ayat ini, kunu ansarallah, jadilah kalian penolong-penolong Allah. Maksudnya ditafsirkan oleh ulama adalah menolong agamanya ketika agamanya dihina, menolong hukum-hukumnya ketika hukum-hukum Allah sudah tidak ditegakkan lagi. Karena faktanya memang Rasulullah menegakkan hukumnya. Dan ini salah satu langkah kita juga untuk mengikuti, menauladani Rasulullah SAW. Makanya jangan sampai kemudian ada pemikiran seperti itu. Dalam sebuah hadis juga dinyatakan bahwa hadis yang cukup panjang, ya, kaifa antum idza tagha nisa'ukum wa fasada syubbanukum wa taraktum jihadikum. Bagaimana kalian kalau perempuan-perempuan kalian sudah jadi perempuan yang terhina, sudah menjadi perempuan-perempuan yang menjual harga dirinya, kemudian anak-anak laki-laki kalian sudah meninggalkan jihadnya. Ini dalam hadisnya, ya kan? Tapi jangan kemudian mengatakan, oh, berarti sekarang ketika ada perempuan yang rusak, ada orang-orang yang tidak mau berjihad menegakkan hukum Allah, oh, berarti kan sudah masuk dalam hadisnya. Lalu kita kemudian tidak berjuang, nah, itu juga salah. Itu juga salah. Bahwa dalam ayat-ayat lain juga menyatakan bahwa kita harus menjadi pembela Allah, menjadi penolong Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak menjadi umat-umat yang celaka, menjadi kaum yang dicelakakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Karena waktu sudah ini, ya. Insyaallah dicukupkan, kemudian dilanjut dengan sisi selanjutnya. Saya serahkan kepada moderator. Alhamdulillah, jazakallah kepada Ustaz Naim Syukri atas penjelasan yang cukup gamblang tadi, di mana beliau di awal menyampaikan bahwa bagaimana mungkin kita mengaku cinta kepada Allah tapi kita tidak cinta kepada Rasul dan tidak mengikuti apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian beliau juga menjelaskan bahwa Islam itu di awalnya datang dalam keadaan asing dan kemudian akan kembali asing. Maka beruntunglah orang-orang yang terasing tadi, yaitu orang yang menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah. Orang yang sudah menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah juga sudah memberikan contohnya, sudah ada sunnahnya. Beliau memberikan contoh dari hal-hal yang kecil, dimulai dari dalam keluarga maupun dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya. Akan tetapi kemudian kaum muslimin saat ini jumlahnya banyak, tapi saat ini menjadi bulan-bulan. Kenapa? Karena kaum muslimin saat ini terkena penyakit wahmi, yaitu cinta dunia dan takut mati. Sehingga kemudian mereka lupa pada contoh yang sudah diberikan oleh Rasulullah. Berikutnya kita akan masuk di sesi diskusi tanya jawab. Sudah ada pertanyaan yang masuk, Ustaz. Saya bacakan dulu, ya. Izin bertanya, bagaimana langkah-langkah praktis untuk meneladani perjuangan Rasulullah, Ustaz?
Bagaimana langkah-langkah praktis untuk meneladani? Jadi ini yang ditanyakan adalah langkahnya. Bagaimana langkah kita untuk meneladani Rasulullah SAW? Pertama yang harus kita ketahui dulu ya. Pertama, untuk langkah-langkahnya kita bisa meneladani Rasulullah, kita harus tahu betul kepada Rasulullah. Siapa itu Rasulullah? Mulai dilahirkannya, keluarganya, kemudian apa saja yang berkaitan dengan Rasulullah. Hal pertama ini yang mungkin kita bisa pelajari, silakan dibaca kitab Syama'il Rasulullah. Syama'il Rasulullah. Di antara kitab yang ditulis tentang masalah Syama'il Rasulullah, sifat-sifat Rasulullah, perilaku Rasulullah, itu adalah kitab yang ditulis oleh At-Tirmidzi di antaranya. Jadi itu yang pertama. Jadi harus kenal dulu. Bagaimana mungkin kita akan meneladani seseorang? Meneladani seseorang, sementara kita belum kenal. Ya, kita tahu Rasulullah adalah utusan Allah. Betul, kita paham itu. Cuman Rasulullah itu siapa? Ini kan tidak mungkin kita akan benar-benar mengikutinya kecuali kita benar-benar mengenali siapa sosok ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah kita memahaminya siapa itu Rasulullah, kemudian kita mulai melangkah meniru. Ya, mulai melangkah meniru. Jadi setelah kita tahu Rasulullah, kita melangkah untuk menirunya. Jadi apa yang pernah Rasulullah lakukan, kita coba sekarang lakukan. Kemudian yang ketiga, kita harus berani. Resiko ketika kita akan mengikuti Rasulullah, kita tidak akan bisa mengikuti 100%. Ya kan? Ya mungkin kita 50 sampai ya berapalah kayak gitu. Intinya 100% itu tidak mungkin. Karena beliau adalah seorang Rasul yang sempurna tanpa ada noda kesalahan sedikit pun, sementara kita adalah manusia. Tapi jangan kemudian kita merasa ya sudah, kita memang sudah banyak salahnya, ya kita nggak bisa ikut Rasulullah. Ingatlah dalam sebuah hadis, kullu ibni Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam, anak manusia maksudnya, itu adalah pasti salah. Nggak ada manusia yang tidak salah, kecuali para nabi dan rasul. Tapi kata Rasulullah, wa khairul khata'ina tawwabun. Akan tapi orang-orang yang terbaik, yang dia salah, orang salah namun dia terbaik, adalah mereka yang mau bertaubat. Jadi kita harus berani, konsekuensi tentunya kita akan mendapatkan ya sindiran kayak gitu, nyinyiran itu biasa sudah. Ketika kita mengenalkan hukum-hukum Allah, ya di mana-mana, ini loh hukum Allah begini. Baik dalam urusan kekeluargaan seperti ini, urusan ekonomi seperti ini. Itu kan cara kita berani kan mengikuti Rasulullah. Rasulullah tidak pernah melakukan ribawi. Kita mengatakan, riba begini loh, yang diajarkan Rasulullah. Pasti kita akan ada, apa itu? Bilangnya riba, tapi masih saja dia menggunakan jasa si abang misalnya. Tetap saja ada. Nyinyiran seperti itu ada. Kemudian begini loh, kalau mengurus urusan negara di dalam Islam, Rasulullah lo ngajarkan kayak gini. Kita harus berani. Jadi bukan hanya paham siapa Rasulullah, kemudian kita mulai mengikuti hal-hal yang mungkin kita bisa lakukan secara sendiri, tapi kita harus berani juga. Kita datangi orang-orang yang mempunyai kekuasaan. Seperti ini Pak, cara mengurus rakyat Pak. Begini Pak, dalam hukum Islam begini Pak. Sumber daya alam itu di dalam Islam begini Pak. Bukan malah diserahkan ke asing Pak. Ini loh, untuk menciptakan lapangan kerja itu seperti ini Pak. Bukan malah menguntungkan asing dan asing Pak. Jadi dijelaskan, berani. Jadi itu ya. Jadi langkah-langkahnya diantaranya itu adalah kita harus memahami Rasulullah terlebih dahulu. Kemudian kita mulai mempraktekkannya pada diri kita sendiri dalam hal-hal yang kecil yang bisa kita lakukan sendiri. Kemudian kita berani. Berani ini tentunya sudah bisa action keluar seperti itu. Jadi itu yang selanjutnya. Yang terakhir adalah dengan itu semua tetap mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu semua, dengan kita mengenal Rasul, dengan kita mengikuti langkahnya, kemudian kita berani menunjukkan bagaimana sunnah Rasulullah, tetap semuanya harus kembali kepada mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Jazakallah kepada Ustaz Naim atas jawaban pertanyaan ini tadi. Jadi pertanyaan tadi, bagaimana langkah-langkah praktis untuk mengikuti
Rasulullah SAW. Jadi beliau tadi menyampaikan bahwa yang pertama kita harus mengenal siapa Rasulullah, kemudian kita mencontoh perbuatan-perbuatan Rasulullah dalam tataran pribadi, kemudian kita menyampaikan kepada orang lain, dan kemudian kita juga harus mengharap ridhonya Allah. Demikian jawaban beliau tadi. Kemudian pertanyaan berikutnya, ini ada pertanyaan titipan, Ustaz. Ada pertanyaan titipan. Bolehkah kemudian kita memilih-milih syariat yang akan kita laksanakan, yang akan kita terapkan kan, dalam perbuatan kita sehari-hari? Misalkan kita melakukan tidak melakukan suatu perbuatan itu, kita tidak melaksanakan syariat Islam itu karena ini bertentangan dengan adat, bertentangan dengan kebiasaan di teman-teman masyarakat, atau malah dianggap bahwa syariat Islam ini bertentangan dengan kesepakatan yang sudah ada di tengah-tengah masyarakat. Bolehkah kemudian kita memilih-milih seperti itu? Apalagi sebagian ada yang menganggap bahwa mungkin itu kan di zaman dulu kan gitu. Syariat Islam itu kan ada di zaman tapi sekarang eranya sudah. Bolehkah kemudian kita berpendapat seperti itu? Ya, ini pertanyaan sangat bagus sekali ya. Pertama yang harus kita ketahui, ada satu ayat yang menyatakan, yang sangat terkenal sekali ya, udkhulu fis-silmi kafah. Itu pertama. Masuklah kalian kepada agama Islam secara menyeluruh, secara total. Jadi nggak milih-milih. Kemudian ini pertama ya ayatnya. Yang kedua, ada juga ayat dalam surat Al-Baqarah, afatu'minuna bi ba'dhi wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u may yaf'alu dzalika illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila syaddil adab. Jadi yang kedua adalah, apakah kalian beriman kepada sebagian kitab Al-Qur'an sementara kalian tidak beriman kepada sebagian yang lain? Tidaklah orang yang melakukan hal ini kecuali hidupnya akan sengsara dan di akhirat akan masuk neraka. Itu intinya. Jadi dua ayat ini merupakan pengingat sekaligus hantaman kepada kita yang kita berusaha memilah-milih. Itu yang terkait ayat. Kemudian memang ada dalam sebuah kaedah usul fikih ya, mengatakan begini, aina ma takunu al-maslahatu hunaka syar'ullah. Di mana ada kemaslahatan, berarti di situ adalah syariat Allah. Adat, kebiasaan yang sudah enak menurut masyarakat dan itu diamini oleh banyak manusia, berarti itu adalah syariat, sesuai dengan kaidah ini. Namun, ya sepemahaman kami, kaidah ini sebenarnya terbalik. Bagaimana seharusnya? Aina ma takunu syariatullah hunakal maslahat. Di mana ada syariat Allah, ada hukum Allah, ada ketentuan Allah, di situ ada maslahat. Jangan dibalik, di mana ada maslahat, ada hukum Allah. Padahal yang betul, di mana ada hukum Allah, di situ ada maslahat. Lah kalau dibalik, semuanya akan rusak, Pak. Ya kan, petik bumi, yang mana diidentikan dengan Ratu Pantai Selatan atau apalah seperti ini. Kemudian kebiasaan-kebiasaan yang memang bertentangan dengan Islam, bahkan bertentangan dengan akidah Islamiyah, nanti akan dianggap sebagai syariat Allah ketika menggunakan kaidah itu. Makanya dua ayat di awal tadi itu sebagai pukulan telak bahwa kita tidak bisa memilih-milih kepada hukum Allah. Kemudian yang selanjutnya, ketika dipahami bahwa itu dulu, bukan sekarang. Oh, tidak bisa seperti itu. Yang beda itu hanya teknisnya saja. Sementara hukumnya tetap. Hukumnya itu tetap. Tidak akan pernah berubah. Makanya al-Islam yasluhu likulli zaman. Salihun likulli zaman. Bahwa Islam beserta hukum-hukumnya itu akan pantas untuk segala keadaan zaman. Tapi bagaimana? Ini poin pokoknya ya. Poin pokoknya itu kita memang tidak bisa memilih-milih. Lalu bagaimana sikap kita
ketika di masyarakat kita terjadi pelanggaran-pelanggaran syariat seperti ini. Apakah kita langsung mengatakan begini-begini, ya, mengatakan seperti yang tadi, ya, boleh paham, ya tentunya kita akan langsung dideportasi kayak gitu, akan ditendang kayak gitu. Bagaimana? Ya kita bermain cantik, kita mulai pahami, ya, memahamkan kepada masyarakat bahwa sebenarnya kalau kita ingin mengadakan syukuran itu tidak harus seperti ini. Jadi dipahamkan. Tentunya kita akan menggunakan kemampuan-kemampuan kita untuk memahamkan masyarakat, untuk menjauhi budaya yang sudah keluar dari Islam, budaya yang sudah bertentangan dengan syariat Islam. Seperti itu. Jadi seperti itu tak jawabannya lah. Jazakallah Naim Syukri atas jawaban dari pertanyaan titipan tadi. Jadi beliau tadi menjawab bahwa di mana ada syariat di situ pasti ada maslahat, dan kemudian kita tidak bisa memilih-milih syariat mana yang akan kita terapkan, karena syariat Islam itu merupakan satu kesatuan yang mengikat, dan kemudian juga hukum Islam itu pasti akan sesuai sampai akhir zaman. Nah, sebenarnya masih ada pertanyaan lagi Ustadz, akan tetapi kemudian karena keterbatasan waktulah yang kemudian tidak bisa disampaikan lagi pertanyaannya. Sebelum kami tutup, kami mohon untuk closing statement atau kesimpulan dari Ustadz Naim Syukri atas kajian pada pagi ini dan jawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Singkat saja Ustadz. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Alhamdulillah kita telah mengikuti tadi apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan itu menjadi dorongan kepada kita untuk selalu mengikuti Rasulullah SAW. Karena memang di dalam mengikuti Rasulullah SAW, ujian itu mesti ada, cobaan itu mesti ada, ya, intimidasi itu selalu ada. Ya, kita banyak saudara-saudara kita yang karena menyuarakan kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah, ya, berusaha mengikuti ajaran Rasulullah, ada yang dipenjara, ada yang kemudian diintimidasi, ada bahkan yang ditusuk kayak gitu kan, ada. Tapi dengan itu semuanya kuncinya satu, kita harus sabar. As-sabru yu'inu kulla amal. Bahwa kesabaran itu akan membantu segala amal yang kita lakukan. Khususnya di sini amal yaitu mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jazakallah ahsanul jaza kepada Ustadz Naim Syukri. Pemirsa Baitul Ilmi TV dan juga Berkah Channel yang dirahmati Allah, demikian kajian tematik hidup berkah meneladani perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Ustadz Naim Syukri pada pagi hari ini. Sebelum tutup, kami ingatkan kepada pemirsa sekalian untuk jangan lupa menekan tombol like dan subscribe serta menghidupkan tanda lonceng untuk mendapatkan update kajian yang dilaksanakan oleh Hidup Berkah Channel dan Baitul Ilmi TV. Sebagai penutup, mari kita membaca doa penutup majelis. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة